Boleh jadul super ekonomis tapi enak. Hai guys, assalamualaikum. Aku lagi bikin kudapan ya, karena sejak aku pindahan ke sini aku belum sama sekali baking apapun ya teman-teman. Jadi ini aku mau mulai baking lagi. Aku lagi bikin bolu jadul ya. Bolu jadul ini super ekonomis banget bahannya, tapi dijamin rasanya no ampun, aromanya wangi banget teman-teman. Ini aroma mentega banget ya. Ini aku pakai butter ya. Butter ini bahannya super ekonomis banget, nggak pakai susu ya, nggak pakai susu, nggak pakai udah yang aneh-aneh, pokoknya ini bahannya super ekonomis banget. Kalian wajib coba ini, dan ini tuh enak banget, lembut ya, aromanya wangi butter banget, yummy, bikin kalian nggak mau berhenti. Ini aku tuh doyan banget sama kayak gini. Ya kita coba. Siapkan 5 butir telur ya, abis itu 200 gram gula. Bisa, kalau nggak terlalu suka manis bisa diganti 180 gram aja ya gulanya ya. Habis itu di sini aku pakai SP kurang lebih 1 sendok teh teman-teman. Habis itu mix dengan kecepatan tinggi hingga teksturnya nanti putih bercacak sampai kayak gini ya teksturnya ya. Udah dibuat santai aja. Ini mixer dengan kecepatan paling tinggi ya. Habis itu saring ya, atau ayak terigunya kurang lebih 200 gram. Ini aku pakainya 200 gram terigu untuk takaran 5 butir telur tadi. Udah habis diayak, habis itu masukkan terigu secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Habis itu kita ratakan pakai mixer dengan kecepatan yang paling rendah kalau meratakan sama terigu ya. Nah, kita tuang sedikit demi sedikit ya terigunya. Habis itu kita aduk dulu, jangan langsung di mixer, nanti terigunya berterbangan gitu ya. Nah, habis kalau terigunya sudah diaduk perlahan, langsung kita mixer aja dengan kecepatan paling rendah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu kita cairkan margarin atau butter. Di sini aku pakai butter ya. Ini sebelumnya aku sudah cairkan butter kurang lebih 200 gram butternya. Di sini aku pakai butter 200 gram. Butter ya, full butter 200 gram. Habis itu setelah dilelehkan langsung kita masukkan ya, setelah terigunya dimasukin. Jadi perbandingan antara terigu sama cairan alias butter atau mentega itu harus sama ya teman-teman, harus seimbang ya. Kalau terigunya 200, butternya juga 200. Butter bisa diganti dengan minyak goreng atau minyak sayur, atau dibuat mix butter sama minyak sayur boleh. Cuman di sini aku pakai full butter ya. Ini tadi ya 200 gram. Nah, habis itu ini sudah selesai semua, langsung kita aduk. Ini aku nggak pakai susu karena nggak ada susu ya di rumah hari ini. Jadi di sini aku hanya pakai butter aja sama terigu. Udah gini doang. Ini super simpel banget ya. Ini adonan langsung kita bagi dua macam. Cuman di sini aku ambil bagian kecil ya. Aku tuang sedikit. Ini aku kasih pasta coklat. Ini nanti cuman buat selang-selingnya ya teman-teman, karena di sini aku mau bikin nuansa kayak zebra gitu ya, alias bolu marmer seperti itu, baru marmer jadul ceritanya ya. Jadi ini aku ambil sedikit adonan, tadi aku kasih pasta coklat. Udah gini aja. Habis itu jangan lupa ya, kita olesi loyangnya dengan margarin atau dengan minyak sayur boleh, oles tipis aja kayak gini. Habis itu jangan lupa dikasih taburan terigu ya teman-teman. Fungsinya ini kita bikin karlo manual ya. Jadi setelah kasih margarin, habis itu kita tuang taburan terigu ya. Supaya apa fungsinya? Supaya nanti ketika dilepas itu mudah, jadi nggak lengket ya, kuenya mudah dilepasnya nanti seperti itu. Ini aku pakai loyang kurang lebih 20 kali 20 ya. Nah, ini langsung tuang adonan putih sedikit aja, langsung ditumpangi sama adonan coklat. Habis itu tuang lagi adonan putihnya, langsung ditindih lagi sama adonan coklat. Udah kayak gitu seterusnya sampai adonan habis ya. Udah kayak gini aja. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi ini diselang-seling antara yang adonan ori, habis itu adonan coklat, terus lanjut dikasih adonan ori lagi yang putih, terus lanjut adonan coklat. Ini kalau kalian ada vanila, nanti dikasih vanila juga lebih enak ya, lebih wangi aromanya. Kalau misalkan ada susu bubuk atau kental manis juga boleh ditambahkan, pastinya lebih yummy rasanya ya teman-teman. Karena ini tadi aku lagi kosong, jadi aku skip aja ya. Udah habis itu dihentak-hentakan. Kalau sudah selesai adonannya dihentak-hentakan, terus langsung udah kita acak, kita
motif seperti ini aja, motif acak ya. Ini nanti hasilnya juga bagus banget gitu. Wah, simpel banget pokoknya ini diacak-acak-acak gitu. Karena aku pengen atasnya ada kriuk-kriuknya sedikit ya. Jadi ini aku bikin crumble manual ya. Dari apa? Dari kue kering. Dari kue kering larut yang aku punya ya. Jadi ini langsung aku kasih atasan crumble dari kue larut. Udah, ini aku pakai 2 biji aja karena ini cuman buat hiasan aja ya. Cuman buat ada kriuk-kriuknya di atasnya seperti itu, karena pasukan aku suka yang ada kriuknya di atasnya gini. Ini bisa diganti dengan meses atasnya atau original langsung gini aja juga enak, tetap enak, bagus tetap. Nanti motifnya lebih kelihatan kalau nggak dikasih apapun. Cuman ini aku lagi pengen aja gitu ya. Next, langsung aku pakai oven tangkring. Ini aku panaskan pakai oven tangkring ya dengan api sedang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kalau pakai Carlo hasilnya bagus banget bawahnya. Hanya saja ini tadi aku ngeluarinnya ketika masih panas ya. Jadi ini cuil. Cuman it's okay meskipun cuil tapi hasilnya tetap bagus ya ini tadi ya. Nah, udah langsung aku potong-potong. Ini kondisinya masih panas aku potong. Jadi mungkin ini masih agak ngeprul ya. Kalau masih panas gini, ini biasanya kalau diiris-iris teksturnya masih agak ngeprul. Kalau kalian pengen ngirisnya lebih rapi, lebih bagus, tunggu sampai kondisinya dingin ya, teman-teman. Nah, ini karena masih panas, ini masih ngeprul banget, tapi ini masih bisa ya diiris dan ini juga hasilnya bagus banget dan ini enak banget teman-teman. Kalian wajib coba ini ya. Ini tuh wangi banget aromanya, breng gitu ya, aroma butternya ya. Kalian wajib coba, ini enak banget. Sudah bisa dilihat ya dari tampilannya ya. Ini menul sekali walaupun bahannya super ekonomis, nggak pakai susu dan nggak pakai bahan yang aneh-aneh, hanya beberapa bahan aja ya tadi ya, tapi ini hasilnya super menul banget dan ini rasanya enak banget. Kalian wajib coba ini ya. Dah, ini aku mau iris dulu, dan ini itu kita bisa puas makannya ya teman-teman. Kalau bikin sendiri itu hasilnya banyak dan kita bisa lebih puas makannya gitu. Selain itu juga kita bisa memadukan rasa ya. Kalau pakai butternya banyak itu rasanya lebih yummy gitu ya, lebih creamy, lebih gurih gitu. Udah, bikin cemilan super simple banget, gak perlu ribet ya.